Oke, halo Sobat Teacher Geek. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda yang akan membahas tentang teknologi IT, terutama pada materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal control panel hosting. Di sini saya akan menggunakan webmin dalam proses praktiknya. Oke, langsung saja kita laksanakan. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah mesin server Debian yang sudah terinstall di VMware. Di sini saya menggunakan Debian 8. Kemudian yang selanjutnya adalah koneksi internet. Ya, di sini saya menggunakan WiFi, bisa menggunakan WiFi HP ataupun WiFi yang sudah terinstall di suatu ruangan itu juga bisa. Kemudian kita juga perlu yang pertama menambahkan network adapternya. Nah, di sini saya akan menambahkan network adapter yang sudah kita punya. Di sini dia defaultnya adalah NAT. Kita akan tambahkan satu lagi, yaitu dia harus dalam bentuk VMnet 1 dalam bentuk host only. Ya, jadi gunanya yang pertama yang NAT ini untuk mengkoneksikan ke internet, untuk mendapatkan koneksi internet. Yang kedua adalah VMnet 1 atau host only agar kita bisa mengetes nanti control panelnya itu melalui komputer host atau laptop kita sendiri. Oke, kalau sudah selesai bisa kita klik OK. Di sini saya sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menambahkan network adapter. Sudah saya tambahkan. Selanjutnya kita atur IP-nya di Debian-nya. Langkahnya kita harus login dulu. Oke, kemudian kita masuk ke mode root-nya. Kalau di Debian caranya kita tinggal ketik su saja. Kemudian kita masukkan password usernya. Nah, sudah selesai, kita akan mengganti IP yang sudah terinstall di Debian-nya dengan cara nano/etc/network/interfaces. Oke. Setelah masuk di sini kita tinggal ganti saja di sini yang sudah ada. Kita memiliki dua interface ya, Ethernet ETH1, ETH0 dan Ethernet 1. Nah, untuk ETH0 ini kita akan gunakan DHCP agar dia mendapatkan IP dan juga koneksi internet dari wireless atau dari WiFi yang sudah kita koneksikan tadi. Kemudian net adapter yang selanjutnya kita menggunakan static auto ETH1 EVES ETH1 inet static. Kemudian kita tambahkan addressnya 92.168.100.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kalau sudah, kita tinggal tekan Ctrl X kemudian Y, enter. Setelah itu kita harus kita servisnya kita reset ya dengan cara service, kita restart maksudnya service networking restart. Kalau sudah, coba kita cek IP-nya dengan cara ketikan ifconfig. Nah, di sini kita mempunyai dua Ethernet ya, dua interface. ETH0 dia sudah mendapatkan IP DHCP sejumlah 192.168.134, sedangkan ETH1 sesuai dengan yang kita setting tadi yaitu 100.1. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyeting IP yang ada di komputer kita atau di laptop kita, yaitu yang ada di VMnet 1 tadi yang sudah kita setting. Di sini kita tinggal tambahkan IP yang satu kelas dengan ETH1 yang ada di server Debian tadi. Nah, di sini saya settingkan dengan IP 192.168.100.2. Kalau yang servernya tadi 100.1. Kemudian gateway-nya 100.1, subnet busnya 255.255.255.0. Kemudian kita OK. Yes. Oke. Sekarang coba kita ping dari komputer kita ke server. Ping 192.168.100.1.
Nah, sudah bisa. Berarti komputer kita, laptop kita ini sudah terkoneksi dengan server yang ada di VMware. Kemudian selanjutnya kita juga cek ping ke internet. Nah, tadi kan si server ini sudah dapat IP kan, jadi kita tinggal cek koneksinya saja ke internet. Ping google.com. Kita tunggu. Biasanya untuk yang pertama kali ngeping ini dia masih mencari rutenya, jadi masih membutuhkan waktu. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah terkoneksi ke internet dan juga sudah terkoneksi ke host kita atau laptop kita. Kemudian langkah selanjutnya untuk menginstal webmin, kita akan menambahkan repositori yang ada di etc apt source list. Sebenarnya repositori bawaan dari Debian sendiri sudah ada, tapi agar repositorinya lebih lengkap dan juga lebih cepat, kita arahkan ke repositori dari server lokal yang ada di Indonesia, yaitu kebo.vlsm.org. Caranya kita masuk dulu ke direktorinya, yaitu /etc/apt/sources.list. Kemudian enter. Nah, kita akan masuk di sini. Di sini kita bisa berikan tanda pagar ke repositori yang tidak kita ingin nyalakan. Contohnya di sini ada repositori cd-rom Debian DVD1 ya. Ini bisa kita matikan. Menambahkan pagar. Kemudian kita juga bisa hidupkan repositori yang dimatikan ya. Tujuannya agar lebih lengkap. Di sini sudah ada repositori dari Debian Jesse. Kita akan tambahkan repositori dari Kebo tadi. Caranya tinggal kita ketikkan. Nah, ini tadi yang sudah kita siapkan tadi. Oke, kita ketikkan di bawahnya dep http t2 kebo.vlsm.org/debian/jesse main contrib non free. Kemudian yang selanjutnya dep http kebo.vlsm.org/debian/ oh maaf, ini tadi salah, jesse-nya ini spasi. Oke. Sama jesse updates main contrib non free, enter. Kemudian yang ketiga dep http kebo.vlsm.org/debian and security/ jesse/ updates spasi main contrib non free. Oke. Nah, setelah kita sudah menambahkan ini tadi, sekarang kita bisa keluar dengan cara Ctrl X Y enter. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menambahkan repositori dari repositori lokal tadi, kita install software pendukungnya. Nah, seperti ini. Oh, kita update dulu. Kita update dulu dari repositorinya. Caranya adalah kita ketikkan apt main-get spasi update. Oke. Nah, kita akan mengupdate repositori tadi agar repositori terbaca di server kita. Ini syaratnya kita harus terkoneksi dengan internet. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita install software pendukungnya. Caranya kita ketik install apt get install apt get install
perl libnet main ssd main perl, kemudian open SSL tipe uten main pam main perl lib pam main runtime spasi libio main pty main perl apt main show main versions Python. Oke, pastikan mengetiknya dengan benar ya, jangan sampai ada yang salah kata-katanya. Setelah sudah selesai, kita enter saja. Nah, ini ada yang salah. Harusnya runtime, libpam runtime. Dia akan diingatkan. Nah, sudah enter. Jadi akan proses instalasinya di sini. Oke, sudah selesai. Jadi aplikasi pendukung yang digunakan untuk webmin tadi sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita tambahkan repository untuk webminnya. Nah, dan juga key-nya agar kita bisa mengakses si webminnya tadi. Kita akan menambahkan repository dari si webmin. Caranya kita bisa langsung masuk ke nano /etc/apt source list tadi, atau juga kita bisa mengetikkan echo. Caranya echo dep http download.webmin.com/download/repository sarge contrib. Nah, setelah itu /etc/apt/sources.list. Oke, sudah. Nah, dia otomatis akan menambahkan repository download webmin ini di direktori etc apt sources.list. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga akan tambahkan yang di bawahnya, yang ini. Repository selanjutnya itu webmin.mirror. Oke, kita edit aja di sini dep http webmin.mirror somerset tech solutions.co.uk /repository sarge contrib, kemudian etc apt sources.list. Oke, sudah, kemudian kita enter. Oke, setelah itu, setelah menambahkan repository yang kedua, kita tinggal menambahkan key-nya dari si webmin ini. Caranya wget http www.webmin.com/jcameron mainkey.asc. Enter. Setelah itu tinggal kita tambahkan saja apt, kita install key-nya, key add jcameron mainkey.asc. Oke, sudah selesai. Sampai di sini sudah oke. Selanjutnya kita tinggal update kembali, karena kita sudah menambahkan 2 repository yang baru, kita harus update lagi.
Caranya apt get update. Apt main get update. Oke, enter. Wah, di sini ada error. Ada error. Nah, kita coba cari kenapa. Oke. Kita lihat di sini sepertinya ada yang salah. Ini yang baru tadi. Download webmin. Oh, ini kurang satu. Oke. Webmin, mirror, summer. Oh, detailnya juga kurang satu. Somerset textsolution.co.uk repository archive contrib. Oke, udah. Sekarang coba kita update kembali. Apt get update, enter. Oke, setelah itu kita tinggal install webminnya. Caranya apt get install webmin. Oke, seperti di sini langkah selanjutnya. Kemudian kita enter. Nah, kita pilih Y. Tinggal kita tunggu, tergantung dari kecepatan internet kita. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai menginstal webminnya. Sekarang kita tinggal mengakses webmin dari browser komputer kita. Kita tinggal masuk saja ke browser dari komputer kita. Oke, sini ya. Kita tinggal masukkan alamat IP dari si server kita tadi, yaitu 192.168.100.1. Kemudian kita masukkan portnya yaitu 10.000. 10.23. Oke, enter. Nah, di sini dia akan error karena dia menggunakan SSL. Kita tinggal klik saja menggunakan HTTPS. Kalau privasinya error, jangan khawatir. Kita tinggal klik saja advance. Kemudian proses tuh alamat IP-nya, unsave. Nah, setelah itu sudah tampil halaman login dari webmin, berarti kita sudah berhasil. Kita tinggal masukkan username dari user yang sudah kita buat tadi. Ini saya pakai username dari root ya. Username dari si servernya. Kita kan saat instalasi pertama kan kita membuat username dan sign in. Nah, ini adalah tampilan dari webmin. Di sini ada beberapa menu. Kita sudah berhasil menginstal webmin dan juga sudah berhasil mengakses webmin dari halaman browser yang ada di komputer host kita. Seperti itu. Jadi untuk instalasi dari webmin dan sampai kita bisa akses, kita sudah selesai. Di sini banyak sekali menu, diantaranya kita bisa melihat CPU, memori, virtual memory, disk space-nya berapa, domainnya kita. Kemudian kita di sini juga bisa mengakses networkingnya, kemudian cluster, sangat powerful ya. Nah, sampai di sini tutorial pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mensupport channel Tech Teacher Geek. Sampai jumpa.